Chapter 12, 5 Cakra. Berhasil! Yun Xiao senang, tapi bukannya bangun, dia melakukan beberapa gerakan mantra tangan dan mengarahkan kekuatan obat ke cakra di dadanya. Sekarang meridiannya tidak tersumbat dan tidak terhalang. Langkah selanjutnya adalah membuka cakra pertama. Kebanyakan orang membuka cakra mereka dari atas ke bawah, dimulai dengan yang ada di atas kepala mereka. Yun Xiao bagaimanapun bermain dengan aturan yang berbeda dan langsung menuju ke cakra jantung yang paling sulit. Di dadanya segumpal cahaya hijau tua mulai berkumpul, yang semakin lama semakin kuat dan kemudian tiba-tiba mekar seperti bunga. Dalam sekejap dia merasakan kekuatan yang telah lama menunggu di cakra hatinya akhirnya dilepaskan. Dia membuka matanya. Sinar seperti listrik melintas di pupilnya saat pose aneh tiba-tiba muncul di benaknya, memberinya kilasan inspirasi. Gaya kedua dari teknik tempering tubuh tiran, gunung. Dengan telapak tangan disatukan, dia tenggelam seperti gunung ke dalam cairan obat dalam sekejap. Ramuan yang mendidih di sekelilingnya tampaknya ditarik oleh suatu kekuatan dan mulai berputar, sementara cahaya cakra jantung di dadanya menjadi mata pusaran air, menyeret aliran kekuatan. "Ha! Buka sekarang, kalian semua!" Cahaya di cakra jantungnya mekar, dan dua aliran cahaya keluar darinya, satu ke atas dan yang lainnya ke bawah di sepanjang tubuhnya. Segera di bawah pengaruh kekuatan cakra jantung, cakra solar plexus, cakra saklar, cakra tenggorokan, dan cakra mata ketiga menyala dengan warnanya masing-masing. Seluruh ruangan mulai memantulkan cahaya cakra. Selain warna kabut hijau pucat, boom! Saat Yun Xiao mencoba menyerap kekuatan ramuan untuk membuka dua cakra terakhir, kekuatan yang bisa ditahan tubuhnya berada pada puncaknya. 13 jarum ilahi dikeluarkan secara instan dari titik akupunturnya, mengganggu keseimbangan seluruh tubuhnya. Dengan itu kekuatan besar meledak di ember dalam sekejap. Ramuan pembersih sumsum dan meridian diuapkan menjadi kabut pada saat ledakan, membuat seluruh ruang pelatihan basah seolah-olah dicuci dengan air. Yun Xiao berjalan keluar dari kabut dan menghela nafas. Sayang sekali aku baru membuka 5 cakra. Jika kata-kata yang didengar oleh prajurit magang lainnya, mereka pasti akan membunuhnya dengan gigi mereka karena cemburu. Ya iyalah guys. Dia dengan hati-hati menyingkirkan jarum ilahi. Setelah 1 kali digunakan, mereka terasa lebih ramping. Efek jarum udara ilahi 5 warna untuk merangsang potensi tubuh memang luar biasa. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan 4 liontin lainnya dari keluarga Lan. Setelah berpikir sejenak, dia mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih dan keluar dari ruang pelatihan. Ketika dia masuk ke aula, dia melihat Chen Zhen dan Han Bai keluar dari ruangan lain. Luka mereka hampir sembuh, tetapi wajah Chen Zhen yang bengkak belum sembuh. "Tuan Muda Yun!" Mereka berdua berteriak. Pada saat yang sama, saat mereka menatap Yun Xiao dengan ngeri, mata mereka meledak karena marah. Lan Fai dan antek-anteknya bertindak terlalu jauh. Han Bai menggeram. Bagaimana mereka bisa menyakitimu dengan racun yang begitu kuat? Apakah dia benar-benar berani membunuh kita secara terbuka? Chen Zhen juga marah. Kuharap aku bisa kembali sekarang untuk mengumpulkan 10.000 orang dan membunuh geng anak nakal yang nakal ini. Apakah kamu baik-baik saja, Tuan Muda Yun? Racunnya? Baru saat itulah Yun Xiao menyadari bahwa kulitnya berwarna hijau pucat. Itu adalah gejala dari kekuatan ramuan yang masih tersisa di tubuhnya dalam jumlah besar, yang secara bertahap akan memperbaiki dirinya sendiri. Dia memberi mereka penjelasan singkat. Setelah mendengarnya, mereka berdua menjadi tercengang dan membeku di tempat. "Tuan Muda Yun, maksud kamu telah menendang mereka semua dan bahkan merampok mereka?"
Tunggu, Tuan Muda Yun, maksud kamu telah membuka meridian kamu dan bahkan membuka 5 cakra. Chen Sen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana mungkin putra Jenderal Fei Long menjadi pecundang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat dari kami. Bagus. Ketika kami bertiga lulus dan mewarisi gelar bangsawan keluarga kami akan mengumpulkan 1 juta orang untuk menghancurkan anak-anak keluarga Lan. Ekspresi terkejut di wajah Han Bai berangsur-angsur memudar, dan dia mulai merenung. Sangat bagus bahwa Tuan Muda Yun telah membuka cakranya. Tetapi masalahnya juga semakin besar. Lan Fei dan antek-anteknya tidak akan membiarkan masalah ini jatuh. Aku khawatir Tuan Muda Yun berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang. Chen Sen yang asik dengan fantasi heroiknya mengejek. Mereka hanya sekelompok bajingan. Karena mereka bukan tandingan Tuan Muda Yun sekarang. Mereka tidak akan cocok lagi. Apakah kamu pikir mereka memiliki keberanian untuk mengirim seseorang untuk menimbulkan masalah ini di dalam akademi? Hanya ada 2 raja bela diri di negara bagian Tianshui yang telah melangkah ke alam 5 elemen. Salah satunya adalah Dekan Akademi Jialan, Song Lisan, yang mengaku sebagai orang terkuat di negara bagian Tianshui. Setiap negara memiliki hukumnya sendiri dan setiap keluarga memiliki aturannya sendiri, dan Akademi Jianlan tidak terkecuali. Bahkan kaisar harus mematuhi peraturan akademi selama kunjungannya ke sini. Dahulu kala putra seorang asisten menteri militer menderita kerugian di akademi. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia mengirim ahli keluarganya untuk memukuli siswa lain. Keesokan harinya, semua prajurit keluarganya telah dihancurkan basis budidaya mereka. Dan sejak saat itu, sebuah keluarga terkemuka benar-benar membusuk dan menghilang dari pusat politik negara. Insiden ini telah menimbulkan ketakutan bagi semua keluarga kuat di negara bagian Tianshui. Sejak itu, tidak ada yang berani menjadi liar di akademi, bahkan jika mereka adalah pangeran dan putri. Tapi akademi tidak melarang siswa berkelahi satu sama lain. Jadi, seorang individu hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mempertahankan pijakan di akademi. Han Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Lan Fei tentu saja tidak perlu ditakuti. Tetapi apakah kamu lupa pria yang menempati peringkat ketiga di minor power chart? Pupil Chen Sen tiba-tiba mengerut dan wajahnya berubah menjadi tidak sedap dipandang. The Heaven and Earth Power Chart adalah daftar peringkat para ahli terkuat di benua bela diri surgawi yang mencakup total 100 ahli. Inkarnasi Yun Xiao sebelumnya, Gu Feiyang, adalah seorang ahli yang maha kuasa yang menempati peringkat ketiga di bagian ini. Dan Minor Power Chart yang disebutkan Han Bai adalah daftar peringkat yang dibuat oleh akademi yang diriset setahun sekali melalui sebuah kompetisi. Orang yang saat ini berada di peringkat ketiga adalah keturunan langsung lainnya dari keluarga Lan, saudara tiri Lan Fei, Lan Xuan. Lan Xuan adalah siswa yang akan lulus tahun ini, kata Han Bai dengan senyum pahit. Dia sangat kuat dan dikatakan telah mulai mencoba menembus alam 2 kekuatan. Selain itu, dia adalah pemimpin Gang Xuan. Jadi, bahkan jika dia lulus dan meninggalkan akademi, para ahli geng akan tetap mematuhi perintahnya. Chen Sen mulai khawatir juga. Dia akan menjadi master bela diri. Jika dia berhasil, dia akan dapat bergabung dengan penjaga negara segera setelah dia lulus. Dia benar-benar sesuatu. Lan Xuan baru berusia 18 tahun, bukan? Han Bai mengangguk dengan ekspresi serius. Ya, seorang master bela diri berusia 18 tahun adalah seorang jenius yang langka bahkan di negara bagian Tianshui. Pada tingkat kemajuannya, ada kemungkinan besar dia akan menjadi wakil komandan penjaga. Sebagai master bela diri, dia tidak akan menyusahkan kita untuk hal seperti itu, kan? Wajah Chen Sen semakin tidak sedap dipandang.
Dia mungkin tidak akan melakukannya sendiri, masih ada waktu sebelum istirahat. Semoga kita bisa melewatinya sampai dia lulus. Sudut mulut Yuan Xiao sedikit terangkat saat dia berkata dengan senyum di matanya. Kamu dapat yakin bahwa dia akan datang kepadaku. Bahkan jika dia tidak melakukannya, aku akan pergi kepadanya. Karena aku tidak sabar untuk mendapatkan sepotong batu udara ilahi 5 warna yang dibawa olehnya. Dia mencibir dalam hatinya. Di dalam gedung bagus di akademi, Lan Fei bergemuruh marah. Paman, tidak mungkin aku bisa menelan yang ini. Tatapan Wang Feng menjadi dingin saat dia memarahi. Diam, idiot! Kamu hampir membuat kesalahan besar. Untungnya Lan Xuan sedang berkultivasi terpencil. Atau tahun-tahun pengasuhan ibumu akan hancur. Lan Fei terkejut. Tetapi kemudian dia segera berkata dengan tidak percaya. Tidak mungkin seserius itu kan? Aku hanya ingin saudara Xuan membantu aku memberi pelajaran pada sampah itu. Untuk membantu aku melampiaskan amarah aku. Untuk membantumu melampiaskan amarahmu? Mata Wang Fei berkilat bercanda saat dia mengejek. Dan kamu masih memanggilnya saudara Xuan? Kamu sama konyolnya dengan angsa. Sampah dari keluarga Li itu bukan apa-apa. Kamu harus memahami bahwa musuh kamu yang sebenarnya sekarang tidak lain adalah Lan Xuan. Sekarang setelah kamu kehilangan tanda keturunan langsung keluarga, kamu akan ditegur oleh keluarga dan tidak disukai jika dia mengetahui hal ini. Yang sebenarnya merupakan hukuman paling ringan. Jika mereka menganggap ini serius, kamu tidak hanya akan kehilangan status kamu sebagai keturunan langsung, tetapi bahkan mungkin diturunkan ke cabang. Wajah Lan Fei menjadi pucat. Apa yang harus aku lakukan? Dia bertanya ketakutan. Kamu harus membantuku, Paman. Wang Feng sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serius. Jangan khawatir, kamu adalah putra saudara perempuan aku. Jika aku tidak membantu kamu, siapa lagi yang akan aku bantu? Namun, sebagai guru akademi, aku tidak bisa memberi siswa pelajaran tanpa alasan apapun. Kalau tidak, bahkan aku akan dihukum. Penilaian tahun kelas junior akan diadakan dalam 7 hari. Dan aku ingat kamu mengatakan kepada aku bahwa bocah ini belum membuka cakra apapun. Aku akan melamar menjadi kepala penguji penilaian. Selama dia tidak bisa menunjukkan cahaya cakra, aku akan mengeluarkannya dengan aturan akademi. Ketika dia meninggalkan tempat ini dan sebelum dia sampai di rumah, itulah saatnya bagi kita untuk menyerang. Setelah mengambil token, kamu dapat melakukan apa yang kamu inginkan dengan sampah itu. 7 hari lagi, Lan Fei berkata dengan putus asa. Setiap kali aku memikirkan penghinaan yang aku terima hari itu, aku berharap aku bisa mengulitinya segera. Oh benar, aku akan mematahkan bolanya. Jika kamu tidak tahan dengan kemunduran kecil ini, hal hebat apa yang kamu harapkan untuk dilakukan? Aku benar-benar khawatir untuk adikku. Kamu sangat jauh di belakang Lan Xuan. Wang Feng berkata dengan dingin. Lan Fei menjadi pucat dan dia mengepalkan tangannya begitu erat sehingga kukunya menusuk dagingnya. Baiklah, aku akan mengikuti apa yang kamu katakan, Paman. Dia mengertakkan giginya dan berkata, tapi dia tidak akan memiliki waktu yang mudah selama periode ini. Aku punya cara untuk membuatnya kehilangan semua kedudukan dan reputasinya. Tapi aku butuh bantuanmu, Paman. Ada kedipan keraguan di mata Wang Feng. Apa yang kamu rencanakan? Dengan senyum berbisa di wajahnya, Lan Fei berbisik ke telinga pamannya. Setelah mendengar rencananya, Wang Feng membeku sesaat sebelum tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, lanjutkan dan lakukan. Jika berhasil, kita tidak perlu menunggu selama 7 hari. Kamu memang putra saudara perempuan aku telah meremehkan kamu sebelumnya. Siapa yang menyelinap? Yun Xiao yang sedang mengolah teknik ilahi ekspansi besar di kamarnya tiba-tiba mengerutkan kening. Kekuatan indera ilahinya jauh lebih besar daripada orang biasa. Jadi dia segera mendeteksi 2 pria yang bersembunyi di luar asramanya. Sekarang sudah malam, mungkinkah mereka pencuri? Bukan hal baru bagi siswa kaya di akademi untuk memiliki barang-barang
mereka dicuri, terutama anak-anak pejabat yang memiliki asrama independen seperti independen mereka sendiri. Yun Xiao langsung keluar, dan tepat saat dia mendorong pintu hingga terbuka, sebuah amplop merah muda tiba-tiba jatuh kepada Yun Xiao. Itu ditulis di bagian depan amplop dengan sapuan yang indah, dan aroma samar keluar dari kertas. Sambil mengerutkan kening, Yun Xiao merobek amplop itu dan menemukan itu adalah surat cinta dengan hanya 4 baris puisi. Saat bulan terbit di atas pohon willow di hutan maple, dia berkencan dengannya. Saat bulan bulat malam ini, dia bersedia bersamanya. Hormat kami, Luo Lan Duo. See you next chapter, guys.